Baik, kembali lagi bersama saya Nur Fitra Efrian Salim. Kali ini kita akan membahas apa itu model data. Jenis model data itu terdiri atas 5. Yang pertama model data ERD atau Entity Relationship Diagram, yang kedua model data semantik, yang ketiga model data hierarki, yang keempat model data network, dan yang kelima model data relasional. Baik, untuk yang pertama kita bahas dulu apa itu model data ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu yang pertama entitas, yang kedua atribut, dan yang ketiga adalah relasi. Kita masuk dulu ke entitas. Entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Selanjutnya, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, atribut kunci atau key. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya NPWP, lalu NIM, nomor induk mahasiswa. Selanjutnya, atribut simple, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Selanjutnya, atribut multinilai atau multi-value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Selanjutnya, atribut gabungan atau composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan nama belakang. Selanjutnya, atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contohnya usia kelas, selisih harga. Lanjut ke relasi. Relasi adalah hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belaku tupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya siswa dengan nomor induk. Selanjutnya, one-to-many. Hubungan antar satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya guru dengan murid dan sebaliknya. Selanjutnya, many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh siswa dan ekstrakurikuler. Seperti inilah contoh ERD. Anggota melakukan peminjaman kepada buku, lalu peminjaman diinput oleh admin. Admin juga melakukan input kepada pengunjung. Di sini yang termasuk entitas adalah anggota, peminjaman, admin, pengunjung, dan buku. Yang termasuk atribut di sini yang memiliki bentuk oval. Contohnya anggota memiliki atribut ID anggota, nama, dan alamat. Terus mempunyai atribut ID anggota, ID peminjaman. Lalu peminjaman memiliki atribut ID peminjaman, keterangan, judul buku, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Lalu ada memiliki atribut ID peminjam dan ID buku. Selanjutnya, buku memiliki atribut kategori, jumlah buku, penerbit, pengarang, ID buku, judul buku, ISBN. Input memiliki atribut ID admin, ID peminjaman. Lalu admin memiliki atribut ID admin, username, password, dan nama lengkap. Input memiliki atribut ID pengunjung, ID admin. Lalu pengunjung memiliki atribut ID pengunjung, nama, saran, tanggal kunjung, dan jam kunjung. Anggota melakukan peminjaman, yang termasuk relasi di sana adalah yang melakukan, dan seterusnya.
Kita masuk yang selanjutnya adalah model data semantik. Apa itu model data semantik? Model data semantik hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Semantik data model adalah salah satu jenis di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi dengan kata-kata. Seperti inilah contoh semantik. Seperti anggota melakukan peminjaman meminjam buku, admin mencatat peminjam, lalu admin mendata pengunjung. Di sini yang termasuk semantik itu adalah melakukan, meminjam, mencatat, dan mendata. Selanjutnya, model data hierarki. Model data hierarki di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas satu-satu dan satu many. Berikut contoh dari hierarki. Kepala sekolah turun kepada kepala perpus, kepala perpus turun kepada layanan teknis dan admin, admin turun kepada anggota dan pengunjung. Di sini kepala sekolah memiliki anggota ID kepala sekolah, nama kelompok, nama kepala sekolah, dan alamat. Kepala perpus di sini ada ID kepala perpus, nama kepala perpus, alamat, dan ID kepala sekolah. Admin di sini ada ID admin, nama admin, username, password, dan ID perpus. Hubungan antara kepala sekolah dan kepala perpus di situ bisa dilihat dari ID kepala sekolahnya. Lalu ID kepala perpus memiliki hubungan dengan admin di ID kepala perpus juga. Selanjutnya model data network. Model data network di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitas one to one, one to many, dan many to many. Berikut ini contoh network. Itu buku A dipinjam oleh anggota A, B, dan C, buku B dipinjam oleh anggota A, B, dan C, buku C dipinjam oleh anggota A, B, dan C. Buku terdiri atas ID buku, judul buku, ISBN, jumlah buku, kategori, pengarang, dan penerbit. Meminjam terdiri atas ID peminjam, ID buku, tanggal pinjam, dan status. Anggota terdiri atas ID anggota, nama anggota, alamat, dan ID peminjam. Hubungan buku dan meminjam itu terletak pada ID bukunya. Terus meminjam memiliki hubungan anggota dengan ID peminjamnya. Selanjutnya model data relasional. Model basis data relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambar sebuah berkas data. Contohnya seperti ini. Tabel anggota terdiri atas ID anggota, nama, dan alamat. ID anggotanya ada 1915-1008, 1915-1009. Atas nama Chandra, Nur, alamatnya Tembesi, Nagoya. Tabel peminjaman terdiri atas ID peminjam, ID anggota, ID buku, tabel pinjam. Tabel buku terdiri atas ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah. Di tabel anggota yang menjadi primary key-nya adalah ID anggota. Pada tabel buku ini yang menjadi primary key-nya adalah ID buku. Dapat dilihat di sana tabel anggota dan tabel buku memiliki hubungan kepada tabel peminjam. Di tabel peminjam ini yang menjadi ID peminjam adalah primary key, ID anggota, dan ID buku adalah itu termasuk foreign key. Sekian dari saya.